Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih, yakni sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah dan tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya harta simpanan yang terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan atau Rasulullah kabarkan kepada kita adalah 3 perkara. Sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalu lisanu dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun ta'inuhu ala imanihi." Harta terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya, membantu keimanan seorang suami. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Liyatahidu ahadukum qalban sakiron wa lisanan dzakiron wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah." Hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 3 perkara yang merupakan sebaik-baiknya harta simpanan kita. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita selalu berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakiruni udzkurkum waskuruni wa la takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi di dalam hadis qudsinya Allah berfirman, aku sesuai persangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan itu. Perkumpulan yaitu para malaikat-malaikat Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan seseorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa bening dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan syariatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, wa ataba'ani min huwa bisyai'in atba'itu bih." Qala la jazalu lisanuka wa toba min dzikrillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak kami lakukan. Beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lisanmu, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan orang yang senantiasa lisannya basah dengan berzikir, dengan zikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan ia untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Karena kita seseorang mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, Allah tuliskan untuknya 20 derajat. Allah gugurkan dari dirinya 20 dosa dan Allah tuliskan untuknya 20 kebaikan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman bagi hatinya. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala telah dawuhkan di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang kedua adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan itu untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia makan, hati tersebut yakin bahwasanya inilah nikmat Allah, maka lisannya pun berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yardu anil abdi ayakulal aklama
ayakula aqlamahu fi hamdahu alaiha aw asarbahu fayahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat senang kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian harta yang berharga yang nomor 3 adalah istri soleha. Istri yang membantu ia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Istri yang senantiasa mendorong kepada suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seindah-indah perhiasan dunia yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ad-dunya mata'u wa haru mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Istri yang solehah adalah yang senantiasa berpikir bagaimana bakti ia kepada suaminya. Istri yang solehah adalah yang berusaha bagaimana menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fangduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuka wa baruk." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Istri yang senantiasa berpikir bagaimana ia berusaha mentaati suaminya dalam kebaikan dan membantu suaminya dalam ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati istri yang mematuhi, senantiasa membantu suaminya untuk mentaati Allah, dan Allah akan senantiasa memberikan berkah, memberikan rahmat kepada suami yang membantu istrinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik harta simpanan yang kita simpan di dunia ini untuk kehidupan akhir, untuk di kelak kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk berusaha senantiasa menjalankan, dan kita senantiasa untuk berbuat bahwa harta yang termahal, harta yang ternilai di dunia ini adalah sebagaimana 3 hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Qul hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa yazkuru wal mazim min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.